Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman marah. Wah, udah jam 12 ya. Jangan lupa yang belum sholat zuhur dulu. Yang hari ini puasa setengah hari, batalin dulu. Masa setengah hari? Masa kalah sama anak saya? Anak saya udah, ini hari keberapa puasa teman-teman? Hari keberapa? Enggak, kelima dong. 6. Ya pokoknya udah mau seminggu lah ya. Kita puasa, anak saya belum ada yang batal. Masa kalah sama anak saya umur 7 tahun ya. Nah nih teman Mara sambil nungguin, bukan ngabuburit juga ya. Kalau jam 12 mah masih lama ke maghribnya. Ya sambil nungguin kamu ngapain lah ya. Apa kerja atau mungkin ngapain gitu ya. Ini adalah kali kedua beliau kali kedua Mas ini datang ke Mara FM. Kalau nggak salah tahun kemarin dia datang, tapi yang interview dikeroyok sama Kang Tom sama Teh Fei Lutfia. Kali ini sama saya sendirian. Ada Alvin Jo di sini. Tes. Ada? Masuk. Selamat siang Mas. Selamat siang. Ini bener kan tahun kemarin kan ya? Apa 2022 ya? Saya lupa tuh. Ya kayak tahun kemarin. Tahun kemarin ya, sore-sore ya. Wow, walaupun lagunya Falling in Love in Jakarta, tapi kita tanya apa yang membuat menurut seorang Alvin Jo, Bandung kan lagi, tahu nggak sih Alvin lagi rame konten Bandung. Kenapa Bandung kan? Yang gitu-gitu, meromantisasi Bandung gitu. Kalau menurut kamu Bandung tuh gimana? Bandung, aku tuh sebenarnya pernah tinggal di Bandung 6 bulan. Oh ya? Iya, pernah kerja di Bandung 6 bulan. 6 bulan? Wah, ini fun fact nih. Di mana? Masih ingat nggak? Di daerahnya? Daerah mana? Pasteur. Di Pasteur. Oke. 6 bulan lama ya? 6 bulan lumayan. Itu di medio tahun berapa? Era tahun berapa itu? Itu waktu 2018 atau 19 ya? Lupa. Oh ya? Aha. Kok bisa nyasar? Kok bisa terdampar di Bandung tuh gimana? Setelah memutuskan untuk berhenti kuliah, waktu itu pola hidup lumayan kacau. Jadi kayak ada temannya om aku punya kantor gitu. Aku pengen kerja di situlah supaya aku belajar buat memenerapkan pola hidup lah sebenarnya gitu. Oh, akhirnya ke Bandung. Karena kenalnya di situ. Oke. Akhirnya aku tinggal sama keluarga mereka. Di daerah Pasteur juga? Iya, Setraduta. Oh, di Setraduta. Ya. Deket dong, deket ini saya. Oh, di situ Setraduta, Sarijadi dan segala. Ternyata pernah jadi warga Setraduta ini. Dari 6 bulan itu apa yang kamu ini? Oh, Bandung tuh ternyata gini. Apa pace hidupnya, vibes kotanya gimana menurutmu? Vibes-nya tuh sebenarnya kalau dari kerjanya tuh mirip Jakarta ya. Oh ya? Lumayan. Tapi in rush-nya sama. Lebih rush Jakarta pasti. Betul. Cuma tetap sama. Kalau dibandingin Malang terlalu santai banget. Oh, sangat-sangat slow pace tuh. Oh iya, slow pace banget. Saya pikir Bandung tuh udah slow pace loh. Oh, Malang lebih kacau lagi slow pace-nya. Gitu. Oh gitu? Oke. Kalau masalah kotanya sih nggak beda jauh sama kota asalku Malang ya. Jadi cepet terbiasa aja. Oke. Dinginnya sama, udaranya sama, macetnya doang yang beda. Macetan sini ya? Macet banget di sini. Macetan di sini apalagi kalau Sabtu Minggu karena kayaknya kalau orang Jakarta ke Malang jauh kan, jadi ke Bandung deh. Nah, itu yang kamu sebelin, kita sebelin juga kok, Vin. Oh iya. Kalau di Malang orang Surabaya yang datang ke Malang. Oh iya benar. Biasanya. Apa makanan Bandung yang masuk ke seleramu selama 6 bulan itu? Ini cocok nih saya ini. Susah nih, aku nggak suka makan soalnya. Oh ya? Aku nggak pernah milih. Cuma aku pernah nyoba ada bakmi manis itu apa sih? Yamin manis, manis, yamin asin, oke. Iya, aku suka yang manis. Yang manisnya. Oke. Itu kan kayak terkenal gitu kan di Bandung ya? Iya, ada bakmi tertentu lah. Iya gitu. Oh, kamu memang pecinta mie-mian? Aku nggak suka mie justru. Oke. Cuma karena nyoba bakmi itu, enak juga ya mie ternyata. Oke. Kalau misalnya ditanya cuma boleh nyebutin satu makanan favorit kamu tuh apa yang akan kamu pilih nih? Pokoknya aku kalau makan ini. Cuma boleh nyebutin satu. Di antara nggak milih makanannya kamu itu. Dada ayam. Penuh protein soalnya. Betul. Itu makanan anak gym banget tuh, dada ayam ya gitu. Aduh, jadi selamat datang lagi di Mara FM. Thank you. Alvin Jo, berarti kalau tahun kemarin pas lagu kamu yang mana ya?
Kala Cinta Menggoda. Iya benar, aku lihat Kala Cinta Menggoda. Terus ini datang lagi Falling in Love in Jakarta. Waduh, tapi sebelum ke sana saya pengen ngulik-ngulik ini dong, Vin. Saya pengen ngulik-ngulik kamu tuh darah musisinya kamu, bakat bernyanyi, ya bakat musikal kamu itu dari siapa? Apakah menurutmu dari orang tua ada tuh yang misalnya papa suka main piano, mama nyanyi di gereja atau apa gitu? Dari Tuhan sih. Tentu saja. Karena keluarga aku nggak ada yang bisa main musik. Keluarga inti nggak ada. Nggak ada. Terus kapan ininya? Apa kamu merasa electrified by music? Kapan? Menurutmu? Apakah ketika mendengar lagu tertentu? Biasanya kan kalau saya ini jatuh cinta sama musik dulu pas dengerin ada band lama Mötley Crüe namanya. Ada band lama. Wah ini kayaknya jadi rockstar main gitar. Wah itu kayaknya oke. Dari kecil emang suka nyanyi. Di kamar mandi pun suka nyanyi. Cuma aku nggak suka di depan publik. Oh ya? Karena aku malu di depan publik. Nggak suka dilihatin sama orang-orang gitu loh. Kayak gini nih. Kalian coba merem? Nah kayak gitu. Terus mungkin kalau lebih mendalami musiknya tuh waktu gede ya. Udah mulai mengalami kesusahan-kesusahan hidup ya. Kayak masuk musiknya lebih astaga enak banget ini gitu. Kayak ini ya. Apa musik tuh jadi kayak escape-nya kita terus ngewakilin ini gue banget nih. Apalagi kalau ada soul-nya gitu. Wah itu. Lagu apa yang waktu itu yang bikin kamu wah gila sih nih. Kok bisa ya musik tuh? Lupa ya banyak ya. Kayaknya. Ke lagu yang pertama kali kamu bisa nyanyi secara fasih apa yang menurut kamu ini lagu pertama aku kalau nyanyi selalu lagu itu deh yang aku hafal mati ininya nadanya cengkoknya apa Gak ada loh beda-beda. oh ya selalu beda-beda gitu. Beda-beda tuh apa tuh maksudnya? Maksudnya misalnya 3 bulan aku dengerin lagu ini terus besok udah ganti udah lupa. Oh nggak ada satu lagu yang apal banget gitu. Kalau artis atau penyanyi, siapa yang pertama kali kamu jatuh cinta tuh? Pertama kali jatuh cinta? Pertama kali kamu jatuh cinta sama, wah gila sih penyanyi ini saya look up banget nih. Aku suka John Mayer aku suka. Terus Ed Sheeran aku juga suka. Terus Queen sempat suka SMP. Queen sempat suka SMP. Oke. Terus Michael Jackson. Wah itu immortal tuh, abadi tuh. Gila juga tuh. Berarti kamu karena kamu pemalu mungkin ya tadi pas kamu bilang kamu pemalu, kamu sempat ngerasain fase ini nggak sih Vin? Fase dulu kan kalau sekolah pas SMP ikut ekskul band, jadi anak band di sekolah, bikin band sama teman-teman gitu. Nggak sempat. Tapi banyak yang nyuruh. Karena aku dulu udah pernah idola cilik waktu 2010 kan. 2010 itu idola cilik berapa tuh? Idola cilik 3. Oke. Terus waktu idola cilik, aku di sekolah tuh orang udah tahu aku bisa nyanyi kan. Tapi tetap aku tidak mau menyanyi. Karena idola cilik pun aku juga dipaksa kan, ditipu sama orang tua. Kok ditipu ya bahasanya? Iya memang ditipu. Karena ditipu maksudnya gimana? Kalau ini idola cilik atau apa itu aku nggak tahu. Tapi kan ini, kamu mungkin ada mengikuti rangkaiannya. Coba kamu kesini nanti nyanyi ini gitu. Jadi ceritanya gini, waktu itu ada orang Citing ini tiba-tiba datang ke Malang, tempat les-lesanku nyanyi. Oke. Nah, ini aku les nyanyi pun juga udah dipaksa sebenarnya. Oh kamu sepemalu itu ya? Memang. Terus ada orang CTI datang, aku masih inget dia pasti bawa handycam gitu. Aku udah takut nih, nggak ada. Aku tidak mau masuk TV. Jangan sampai aku masuk TV. Aku nggak mau. Aku udah bilang gitu terus. Akhirnya waktu orang CTI datang 2 orang, aku masih inget dia pakai handycam. Tolong ditaruh handycamnya, karena aku nggak mau masuk TV. Kamu bilang gitu? Nanti temanku ngomong apa? Boleh pakai handycam, cuma aku balik belakang. Aku balik tembok. Membelakangi kamera. Aku bilang gitu. Ya udah terus nggak ada kabar. Tiba-tiba. Berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi di tempat lesanku tuh aku diajarin 1 lagu terus, 2 lagu, 1-2 lagu terus. Lagu itu terus maksudnya? Latihan terus. Ini buat apa sih? Aku nggak tahu. Tiba-tiba aku diajak oma aku ke Surabaya. Dikasih baju rapi. Terus aku datang sampai, karena masih kecil cuma bisa nurut. Iya. Akhirnya aku lihat, idola cilik semua banner. Kamu sempat ada manuver ini nggak? Marah atau apa gitu pada saat itu? Aku nggak suka nggak dibohongin. Nggak suka nggak dikasih tahu gitu loh. Terus? Ya, cuma karena kecil nggak bisa apa-apa ya. Cuma bisa nurut ya.
Tetap Rada kamu marah sih. tetap kamu ikuti si step by stepnya itu. Iya, rada marah juga sih. Aha. Sama aku benci gimmick kan, disuruh nangis, suruh ini peluk-peluk, malas. Malas banget itu loh disuruh gimmick. Terus akhirnya kan kamu punya pilihan gini nih, Vin. Oh, sebagai bentuk marahmu, mungkin sebagai anak kecil kan mungkin belum bisa marah secara langsung. Jadi ya udah deh aku jelek-jelekin aja nyanyinya pada saat itu. Enggak juga kamu lakuin itu. Belum seberani itu mungkin. Jadi kamu tetap nyanyi biasa aja. Itu lebih jeleknya nanti di aku. Oke. Nah, mungkin kalau marahku tuh mungkin di kelakuanku nakal. Itu marahku ke Bentuknya kayak gitu. Di kehidupan sehari-harinya yang biasa itu nakal. Oke. Terus pas di audisi terpaksa itu, lagu apa yang kamu nyanyiin? Dalam kondisi mood, vibe begitu apa kamu? Ada lagu Vidi Aldiano. Ini tersasul. Nuansa bening. Iya. Nuansa bening. Itu. Terus pas itu kan sebel pertama tuh. Sebel pertama udah mau dibohongin gitu. Terus sebel kedua, masuklah kamu ternyata. Ini juga tim idola cilik ini kurang ajar. Kenapa tuh? Dari 8 anak, 8 atau 7 aku lupa ya. Ada yang kalau dapat bintang kuning itu dikasih kesempatan 1 kali lagi. Oke, di hari yang sama. Di hari yang sama. Kalau bintang ungu langsung lolos ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Oke. Tahu aku dapat bintang apa? Bintang ungu. Salah. Kuning, suruh nyanyi 1 lagi. Akhirnya gitu. nyanyi lagi. Iya. Itu dari apa 8 apa 7? 8 anak itu yang anak di les-lesan vokal kamu cuma kamu atau ada 2 orang. 2 orang? 1 dapat ungu juga. Oh, yang 1 langsung ke Jakarta. Ke Jakarta. Aku dikasih kuning. Kenapa? Mending langsung kosong atau langsung ungu gitu loh. Benar. Pilih salah satu aja. Jadi jangan tampil lagi gitu, jangan nyanyi lagi. Tapi bentar, pas kamu audisi itu orang tua ikut atau cuma sama om doang? Om aku. Aku gak ada mama dari kecil kan, jadi yang ngurus aku dari kecil tuh om aku. Oke. Om kamu tuh tetap nyemangatin, wah pas bintang kuning, ayo nyanyi lagi. Om aku senang banget aku nyanyi. Senang banget. Itu nggak boleh lagu yang sama ya? Kayak jadinya aku lagu yang sama lagi. Oh, lagu Vidi lagi. Abis aku nggak nyiapin lagu kedua. Oke. Bentar, lagu Vidi itu kah yang dilatih terus, yang kamu ngerasa udah mulai aneh-aneh, ini kok aku diajarin lagu ini terus di les tuh lagu itu? Aku tuh nggak tahu ini buat apa sih gitu loh. Kenapa aku latihan ini terus gitu loh. Oke. Itu yang aku heran, ini ada sesuatu yang aneh ini. Yang disembunyikan. Ini apa namanya? Misi tersembunyi. Makanya. Terus akhirnya abis penampilan kedua lolos lah. Lolos. Nah, gimana perasaan? Berarti kamu itu umur 10 tahun deh? 13 tahun. SMP ya? SMP ya. Gimana perasaan? Ya SMP kayaknya udah puber lah ya, udah mulai ada bentuk emosi yang jauh lebih tebal daripada SD. Pas lolos, perasaanmu seneng atau apa ini? Lebih ke deg-degan ya. Apa yang? Lebih ketakut. Takutnya apa yang ditakutin? Ini masuk TV. Aku harus gimana nih? Nanti ditonton orang banyak. Aduh gimana ya? Se-Indonesia lagi. Aduh gimana ya? Aduh teman-teman gue pasti lihat aku nih. Aduh gimana ya? Aduh unik ya teman Mara ya. Kalau merhatiin dia di video klip begitu sangat ekspresif gitu ya. Maksudnya dengan visual, dengan kualitas vokal yang kayak gini. Ternyata orangnya pemalu. Berbanding terbalik dengan saya ya. Nanti habis ini kita akan ulik apa yang bikin mungkin dia jadi turning point-nya sampai akhirnya dia punya acceptance bahwa oh ya kayaknya gue sekarang ada di industri ini. Jangan kemkem ya, stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari, masih di Mara Musik bersama Ian Kanlah dan Alvin Joe. Wah, tadi kalau buat kita recap dulu ya, Kang Alvin yang ternyata pernah jadi orang Setraduta loh teman Mara. Coba nyangka nggak?
Ya agak-agak tetangga lah kita, Vin. Kamu kalau tahu Setra Duta, saya di Gerlong. Gerlong. Geger Kalong. Dekat lah kalau ke Setra Duta, paling 10 menit lah, tinggal gugulingan lah gitu. Saya sering, kan Sarijadi itu ngelewatin Sarijadi, Rumah Susun, lewat-lewat situ lah. Saya kalau beli gas bahkan masih di situ tuh, masih di kios di dekat Setra Duta itu yang ngarah ke Setra Duta. Itulah pokoknya. Ternyata loh teman Mara pernah jadi orang Bandung ini 6 bulan ya. 6 bulan. Aduh, tiasa Sunda tuh. Tapi bisa sok punten gitu. Punten A. Aduh. Nah tadi ternyata nih teman Mara, saya nggak tahu Vin, kamu pernah ngobrolin ini nggak sih bahwa kamu orangnya sangat introvert, sangat pemalu gitu? Pernah kayak gitu? Tanpa ngobrolin itu orang-orang yang sadar. Oh gitu. Tapi menarik nih ya teman Mara, tadi kita ngobrol off air-nya lebih seru sebenarnya. Ternyata di ini pemalunya Alvin ini akhirnya justru mengantarkan dia banyak sekali dapat ya bentuk berkat dari Tuhan lah dari ini nyanyi. Kalau kamu pemalu nih, Vin, kita ngobrolnya loncat-loncat ya. Boleh. Ketika disuruh les nyanyi, apakah itu ditipu juga? Bukan ditipu, lebih tepatnya mau nggak mau. Oh, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Karena om aku yang minta. Oh, mungkin karena om kamu intens maksudnya sama kamu. Oma kamu intens ngelihat kamu, jadi ini anak kayaknya bakat nyanyi gitu kali ya. Om aku tuh malah dikasih tahu dari temennya lagi, ini orang suara bagus. Kok bisa temennya yang justru yang tahu suara kamu sering bagus? Main ke rumah kan temennya om aku waktu itu, aku sering nyanyi juga, kadang teriak-teriak kan nyanyinya. Oh, oke. Gitu. Terus ini bagus nih anak nih. Bisa loh, tinggal disuruh lesin aja gitu. Akhirnya dilesin lah. Lesin. Itu ketika offering les itu bukan berupa sebuah offering, tapi kamu udah masuk sebagai student ini, les ini dari gitu. Intinya gitu langsung. Ada perasaan marah juga nggak, Vin? Iyalah, kayak kenapa sih gitu loh? Kenapa nggak ngomong sih gitu loh? Oke. Kenapa nggak ditanya gitu loh? Kamu mau nggak? Oke. Emang kalau misalnya ditanya nih, kamu akan jawab apa? Nggak mau atau? Nggak mau. Tapi ini bagus loh, bisa buat kamu suara bagus misalnya gitu kan. Ya, itu mungkin aku lebih bisa mikir ya. Iya, ada pertimbangan. Masa sih gitu loh. Itu kayak nggak ada pilihan gitu loh buat aku. Selalu itu. Oke. Waktu itu nih Alvin Joe kecil interestnya apa waktu itu selain nyanyi? Aku suka banget main bola. Aku selalu pengen jadi atlet. Oh, main bola tuh main bener, bukan main game ya? Bukan. Nah, ini tadi kalau nyanyi, kamu memilih path-nya, manuver yang kamu lakukan adalah diikutkan les. Atau manuver yang oma kamu lakukan. Kalau interest kamu main bola, apa yang kamu lakukan? Usahamu pada saat itu? Apa daftar SSB kah? Daftar SSB. Di Malang? Di Malang. Oke, terus? Tapi om aku malah tidak merestui. Nggak usah, ngapain main bola. Nggak ada support dari situ gitu. Kadang ikut ekstrakurikuler bola aja. Ayo pulang gitu. Nyanyi, ada les. Kalau Arema ya, kalau Malang ya, klubnya ya. Nah itu SSB kamu apa namanya dulu? Dulu ada MFC. Malang Football Club. Berapa lama kamu di situ? Bentar doang. Sebentar apa? 2 bulan? 3 bulan? Iya paling segitu lah. Segitu. Berarti belum sempat ikut apa namanya? Kejuaraan apa sih namanya, tanding gitu? Tanding sekolah doang, bawa nama sekolah. Oh, ada dapat nomor nggak dulu? Dapat juara bawa nama sekolah? Kalau sekolah iya. Juara 1? Iya. Oh, kamu apa dulu posisinya main bola? Futsal jadinya dulu, keseringan. Oke. Iya sih, ya era-era itulah ya. Jarang kan kalau bola 11-11 itu. Anak yang suka juga jarang. Jadi kebanyakan tandingnya futsal jadinya. Mainnya futsal terus jadi. Nah, ini ketika punya prestasi, dapat juara 1 nih, mewakilin sekolah. Apa tanggapan oma? Ada sekedar congrats, wah ini oke nih gitu. Enggak sih. Nggak ada. Masih udah nyanyi aja. Lebih ke aduh serem main bola itu, nanti kakimu patah. Namanya laki ya gitu. Kalau pemain bola favoritmu siapa sih, Vin? Cuma boleh nyebutin satu nih. Siapa coba? Ya, dulu aku suka Cristiano Ronaldo lah. Waktu di zamannya masih di MU. Oh, berarti kamu klub MU juga? Iya. Wah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang tetap MU dan tetap
CR7. Karena ada sakit hati ya. Kalau CR7-nya lebih berubah. Oh, bergeser. Karena style mainnya dia sudah berbeda sama waktu dia Sejak dia di Juventus ya? Sejak dia di Madrid. Oh. Perlahan namun pasti berubahnya di Madrid. Berubahnya yang bukan selera kamu lah gitu? Atau? Bukan, jadi goal scorer dia. Oh ya, di MU mah dia ini ya, playmaker. Iya, dia sayap wing. Mengatur, ya nggak tampil banget lah gitu. Oke. Sekarang bergesernya ke siapa? Sekarang rata sih. lebih ngamatin bola aja. Lebih suka karena aku cinta bola, aku suka nonton aja. Kalau bola lokal kamu bagus. Ini nggak? Nah, nggak, biasanya kan udah malas ngikutin PSSI, malas. Oh benar, kita berkali-kali dikecewakan sampai sama bola Indonesia, aku dikecewakan terus. Dari liganya berubah dulu, berubah format, berubah liga, dipindah liga. Astaga, udah malas ngikutin bola. Lalu seru loh, aku lihat penonton itu seru. Iya betul. Semua antusiasnya itu juga seru. Ini kan Vicky kan musuhnya Arema dulu. Iya benar. Vicky sama bonek ya kan. Arema sama The Jack gitu. Apa kita gebukin aja bagaimana nih? Sorry, bulan puasa ya. Aduh, tapi iya benar ya. Ya kita berkali-kali lah dikecewakan. Mungkin karena ini juga Vin, karena kamu ngerasa nggak kok bulu tangkis kita tuh kayak sepak bola Brazil gitu. Maksudnya bulu tangkis kita tuh kan berprestasi banget. Sepak bola kita kenapa sih gitu kayaknya gitu. Iya, aku nggak suka sama sistem di dalamnya, itu pasti ada yang salah sih banyak. Betul. Even bulu tangkis pun terakhir siapa, Gideon juga di pensiun kayak gitu. Iya, gitu-gitu juga. Pasti ada yang salah dari sistem dalamnya itu sih. Aduh, makanya ini vote Alvin for Presiden 2029. Jangan, nggak mampu juga. Nah, terus Vin, akhirnya membawa kamu jauh banget ikut idola cilik. Berapa besar perjalananmu sampai mana? 3 besar. Kamu juara berapa? Juara 3. Juara satunya siapa sih angkatanmu? Juara satunya ada Lintar dari Padang. Oh iya. Juara 2? Ada Rio dari Manado. Nah, pas juara 3 nih, saya jadi pengen lihat di YouTube ya. Maksud saya, ekspresimu ketika juara 3 apakah? Hah? Apakah oke ini gimmick, jadi aku harus mengikuti, I have to follow the rules. Oke, gitu atau gimana? Aku nggak terlalu bisa gimmick kurang. Jadi terus pas juara 3 nih mana kamu? Ya udah, juara 3 gitu aja sih. Jurinya ini ya, Om Duta Silon Seven ya? Om Duta Silon Seven. Terus siapa? Mama Ira. Om Dave. Oh iya, Winda benar. Wah itu ngeri juga tuh. Oki Lukman, Jose. Oh iya benar. Ininya bandnya Kak Oni. Oni and Friends. Masih ada. Ya X Factor pun ketemu dia lagi. Oke. Nah pas juara 3, apa perasaan Alvin kecil pada saat itu? Apakah, juara 3? Aduh, makin harus masuk TV nih gue gitu. Tengah berjalan waktu idola cilik. Waktu udah berjalan, aku mulai menikmati karena aku tidak sekolah. Bukan karena aku suka masuk TV-nya. Oh, jadi gue nggak sekolah nih gitu. Cuma aku jadi anak yang mungkin lebih ada percaya diri sama diri sendiri. Oke, aku punya sesuatu juga ya. Oke. Gitu. Aku ngerasain ada itunya juga, ada mulai PD-nya. Oh, sedikit. Justru disitulah mulai tumbuh Alvin yang sekarang ya, sisi Alvin yang sekarang. Dan kamu tidak menolak sisi itu, kamu justru kayak memberi ruang pada sisi itu, kayak, oh ini kayaknya oke juga nih kalau... Ini setelah aku sadari waktu setelah besar. Oke. Jadi sadarnya itu setelah waktu aku gede. Ternyata ada tiba-tiba aku tuh mulai PD-nya tuh mulai kena idola cilik itu. Oke. Itu terbentuknya di situ gitu. Nah terus kan ini nih Vin, abis dari idola cilik cukup lama, gimana dengan karir musikmu sampai akhirnya kamu ikut ini ya, ikut X Factor? Apa yang terjadi sama Alvin setelah idola cilik ke sebelum Alvin X Factor? Apakah kamu misalnya main di kafe di Malang atau ikut band di pas kuliah, manggung-manggung kah atau apa? 2 tahun itu sempat masih ada manggung-manggung sedikit. Ada manggung-manggung keluar kota. Aku masih sekolah itu kan. Terus aku udah bilang, aku nggak mau lagi lah nyanyi. Aku nggak bisa. Aku malu. Gitu. Oke. Ini kamu bilangnya ke siapa? Sama aku. Oke. Udah mulai gede kan, mulai bisa bantah. Betul. Aku malu gitu. Intinya aku nggak bisa. Nggak mau lah nyanyi-nyanyi. Akhirnya nggak nyanyi udah. Apa yang kamu lakuin kegiatanmu? Sekolah kayak anak pada normalnya gitu. Oke. Nah terus akhirnya dan nakal banget. Sampai di drop out juga iya.
Oh ya? Drop out dari sekolah. SMA? SMA. SMA. Akhirnya lulusnya di sekolah yang berbeda? Homeschooling. Homeschooling. Kamu ini nggak sih, apa setelah itu akhirnya ikut X Factor, gimana kamu ikut X Factor di antara kamu yang udah nakal, mungkin udah ini segala macem gitu? X Factor tuh udah mulai tobat perlahan. Tapi prosesnya masih jauh. Ini mau jalan ke tobat ini, tapi prosesnya masih di sini nih. Nah, itu. Ya karena masih muda ya, maksudnya masih ada mudanya. Aku merasa kayak nggak semua orang tuh dikasih bakat buat nyanyi. Banyak loh yang pengen bisa nyanyi. Betul. Nggak semua orang dikasih peluang buat kayak aku. Betul. Ini aku cuma tinggal beraniin diri ngelawan maluku aja. Masa aku nggak mau keluar? Malu kamu tuh masih ada tuh? Ada kan, udah nggak pernah latihan lagi loh. Ciliknya udah lama. Oh iya, udah fluktuasinya ini lagi ya. Terus. Jadi kayak bakat sama Tuhan tuh kubur terus di bawah. Kamu tolak kali ya? Enggak, aku enggak ini. Nah, aku tolak terus. Banyak orang yang minta loh gitu. Ya betul. Banyak orang yang pengen kayak di posisimu ya. Apa kejadian apa yang akhirnya bikin kamu realize kayaknya Tuhan nyuruh saya bermanfaat lewat sekitar, lewat ini deh gitu? Karena banyak yang ngomong, banyak yang, suaramu enak banget gitu. Harusnya kamu coba ikut ini. Terus tiba-tiba ya ada. Kan aku juga ikut X Factor bukan karena aku mau ikut, ditawarin. Lagi-lagi ditawarin sama? Ada orang Fremantle yang bawa handycam juga. Enggak, ini lewat DM. Tiba-tiba kamu lagi di mana, saya bawa handycam. Saya orang yang waktu itu. Udah lebih canggih ini. Oh, dia nge-DM. Dia nge-DM pada saat itu. Ikut X Factor atau enggak? Mau ikut X Factor atau enggak? Gitu. Apa jawabanmu pada saat itu? Aku tahu ini kayak Tuhan mau aku buat keluar kandang udah. Oke. Nah, tapi kan karena aku ini nggak menolak apapun. Oh, kamu iyain gitu. Nah, itu kan setelah berapa tahun, Vin? 2 tahun ya? 2 tahun kamu tidak bernyanyi. Bukan 2 tahun, udah lama banget itu. Lebih dari 2 tahun? Kan istilahnya dulu lebih. Hampir 10 tahun. Nah, terus gimana kamu setelah tawaran itu? Berarti kan kamu harus mengumpulkan puing-puing muscle memorimu nyanyi. Oke, nyanyi tuh gini, tampil depan orang. Sempat ada canggung lagi kah atau nggak mulai dari nol karena kamu udah punya bekalnya? Aku tuh kan tetap suka nyanyi. Di kamar mandi pun aku nyanyi. Lagu-lagu juga aku tahu nyanyi gitu. Cuma kalau tampil di depan orang aku pasti canggung. Tetap masih canggung banget. Malah waktu gede pikirannya lebih banyak lagi. Betul. Waktu kecil kan pikirannya cuma kayak, aduh orang liatin aku, aduh muka aku jelek kayak, suaraku ini gimana ya kalau gini ya. Itu lebih banyak lagi pikirannya, jadi lebih takut lagi. Makanya waktu aku audisi X Factor, kalau kakak lihat waktu aku audisi X Factor, aku cuma berani lihat ke bawah. Aku masih ingat pandanganku tuh X di bawah ini. Aku lihat ke depan sekali, aku sempat lihat sekali waktu first 2 mas. Matanya semua ngeliatin aku. Aku nunduk lagi. Langsung aku nunduk. Padahal BCL jatuh cinta sama kamu ya? Aku nggak tahu. Setelah kalau aku nggak lihat video itu lagi. Iya, kan videonya viral karena BCL tuh segitu jatuh cintanya sama kamu gitu pada saat itu. Iya, aku tuh nggak lihat itu. Karena aku nggak berani lihat juri jujur ya. Kamu nyanyi apa, Vin? Give me love like her. Give me love, lagu Ed Sheeran. Itu aku nunduk gitu. Itu kamu ada perasaan lolos nih kayaknya gue, atau nggak udahlah ikut aja lah, gue iyain aja. Aku nggak mikir apa. Jadi kalaupun pada saat itu nggak lolos ya tidak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Intinya aku mau kasih yang terbaik aja. Gitu, orang suka nggak suka nggak apa-apa. Tapi pas lolos seseneng itu atau biasa aja juga? Aku lebih ke kaget. Oh, orang suka ya? Kenapa kamu Bang Judika sampai standing ovation waktu itu. Emang bagus ya gitu ya. Emang bagus ya, kan banyak yang lebih bagus gitu loh aku mikirnya, selalu kayak gitu. Minder aja sih. Tadi kayak shock juga. Lumayan shock sih. Ternyata suka ya. Terus bergulir waktu. Tadi kita bocorin aja obrolan off air kita, bergulir waktu. Dia cuma memproyeksikan dirinya nih ya teman Mara, 7 besar aja ternyata. Iya. Terus akhirnya pas udah lewat 7 besar, berubah nggak perasaanmu? Apalagi nih? Kok gue tiba-tiba ada perasaan apa? Misalnya serupa takut kah? Atau mungkin serupa worry mungkin? Worry bahwa, worry-nya karena gini nih Vin. Ketika dulu Idola Cilik, itu kan Alvin kecil.
Ya, Alvinjo kecil dengan pola pikir baru segitu. Sekarang kan udah cakupan pikirnya udah lebih luas. Pasti ke worriness-nya kamu lebih ini lagi bahwa aduh nanti kalau gue ini harus gini, ada gitu nggak? Aku enggak sih. Udah nggak ada kepikiran di situ. Jadi Cuma nervousnya tetap. Oke. Buat dia bawain lagu apa itu aku nervous. Pikirannya kemana-mana. Itu kalau kayak gitu dipilihin apa milih sendiri sih, Vin? Aku milih sendiri. Oh, oke. Kalau pas yang grand final itu milih sendiri juga? Milih sendiri. Oh, milih sendiri. Oke. Nah, terus pas akhirnya bisa ada di titik itu, ada kupu-kupunya nggak sih, Vin? Kupu-kupu tuh gimana? Kupu-kupu di hatimu kayak, ada gitunya. Waktu udah 5 besar atau 4, aku bilang nanggung lah. Ini mending juara sekalian. Oh, aku maunya tuh keluarnya 7-8 besar. 7 atau 8 besar lah aku pengen keluar. Ya ideal sih itu ya. Ini waktu udah masih mau masuk gala live show. 15 besar, aku pengennya keluar 7-8 besar lah. Biar gak usah terlalu lama di karantina. Terus cabut. Tapi Tuhan berkata lain. Aku dilanjutin terus. Aku udah tahu nih kayak aku dikasih juara sama Tuhan. Oh, aku udah tahu. Nah itu dari sisi spiritual juga kamu akhirnya mulai menerima bahwa iya kayaknya gue nyanyi deh, berkat gue di suara kali. Ya dia lebih tahu sih menurutku, jadi aku pasrah. Jalanin aja, pasrah aja pada saat aku itu. Udah pernah sering menolak dan justru nggak ini ya. Justru malah semakin lama untuk aku nyampe ke tujuan yang dikasih sama Tuhan. Oh, nah ini juga nih teman Mara. Jadi bahwa kalau kita berserah tuh ya. Ya mungkin akan kalau kita nolak kita tetap dikasih jalan tapi kita disuruh merangkak. Nah kalau kita berserah kita diangkat nih. Nah tuh kayak gitu. Kayak gitu. Nah tadi menarik nih. Alvin bilang kalau dia punya lagu banyak dan segala macam. Ini kamu bakat menulis lagumu juga kamu sembunyikan juga dari orang-orang terdekat. Aku nggak bilang aku bakat ya. Cuma pernah nulis. Kamu masih ingat atau masih punya nggak catatan lagu pertama yang kamu tulis? Ada, semua di otak, cuma nggak pernah. Oh, nggak pernah kamu save di? Nggak pernah. Baru belajar nulis tuh sekarang. Mulai di industri ini aku mulai belajar. Oh. Karena otakku mulai full kayak atau gimana nggak tahu. Memoriku udah mulai ini habis gitu kayak. Seiring bertambahnya usia ya, memang. Karena itu juga. Mas. Tapi lagu yang pertama itu masih tetap ada di ingatanmu? Lagu pertama banget yang kamu... Oh gitu? Udah aku keluarin bahkan. Oh ya? Yang mana? Hari ini Pendosa itu lagu pertama. Itu adalah lagu pertama Alvinjo yang kamu tulis? Iya. Kamu ingat nggak itu kamu nulis pas usia kamu berapa? Di kamar mandi di tahun 2018. Bulan November. Di kamar mandi loh teman Marah. Jadi kayaknya kamar mandi ini punya tempat tersendiri ya untuk Alvinjo. Iya, memang. Itu adalah saat-saat kita merasa suara gue bagus banget nih gitu. Itu ada ini kembangnya soalnya. Iya, ada reverbnya, ada ini kayak suara gue bagus banget tapi giliran gue karaoke di Inul Vista kok cuma iya di luar langsung kayak langsung gitu ya. Pendosa itu adalah lagu pertama seorang Alvinjo. Ada satu hal nih Vin, sebelum nanti di segmen berikutnya kamu nyanyiin Falling in Love in Jakarta, karena buat saya kalau ngobrol sama kamu nih, sama Alvinjo, sayang kalau cuma ngobrol gimana kesulitan Falling in Love Jakarta itu biarkan penyiar radio lain. Kalau saya kan beda. Nah gitu, thank you ya. Sama-sama. Bagus itu. Nanti yang sangat bagus. Apalagi kan radio pertama. Nah setelah radio Mara, kamu akan mendapati pertanyaan-pertanyaan template itu. Benar. Bener banget. Iya kan. Nah kalau sayang pokoknya kalau cuma nanyain itu doang. Nah Vin, satu hal ini adalah saya mau nanya ini nih. Kamu kan begitu pemalu, begitu ya banyak polemik lah yang membentuk kamu sekarang ya. Dibilang kamu orang yang lembut juga tidak begitu lembut, dibilang orang yang kasar, buktinya kamu bisa dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Bagaimana seorang Alvinjo ini akhirnya menyikapi punya penggemar, punya fans. Apa sebutan fansmu? Olvi namanya. Olvi. Gimana kamu menyikapi kehadiran Olvi ini? Kan nggak bisa kamu tolak. Itu kan adalah hal yang nggak bisa kita kontrol. Kalau bahasa psikologinya lah gitu. Yeah. Kamu sempat ada ngerasain apa sih? Sempat gitu nggak? Atau kamu feeling blessed? Blessed pasti. Karena sebelum waktu aku ikut X Factor, udah memutuskan untuk iya waktu di DM itu. Aku udah membayangkan posisinya kalau aku berhasil, sama posisinya kalau aku gagal. Itu aku udah bisa bayangin semuanya. Aku udah bisa terima dua-duanya. Itu menurutku. Jadi kalau aku berhasil, bahkan ada fans buat kamu. Karena ada yang toksik, ada yang enggak, ada yang ini. Itu aku harus bisa terima. Ada yang annoying. Itu resikonya.
resikonya. Jadi aku udah mempersiapkan itu dari waktu aku ke DM X Factor itu. Oke. Ada itu blessing, menurutku sangat blessing dong. Ada orang yang suka sama kamu, ngefans sama kamu, dukung kamu terus sampai sekarang loyal. Ada yang dari idola cilik sampai sekarang juga masih ada. Ngikutin kamu? Iya. Orangnya? Wow. Ini kamu termasuk yang well managed nggak sih, Vin? Ininya soal Olvi ini, misalnya kamu tahu nih Olvi terbanyak ada di kota ini gitu misalnya perkumpulannya, atau kalian suka ada gathering gitu. Mereka sih semangat, cuma karena aku cowok tuh kadang terlalu cuek ya mungkin. Jadi mereka kayak, mana nih asupannya Alvin, story dong, sering kayak gitu. Karena aku orangnya juga jarang update ya. Biasalah cowok gitu. Betul. Terus ya mereka selalu minta ngomel-ngomel gitu. Ya udah oke. Nah, kamu sempat ada, bukan capek, sempat ada tapi ini resiko yang harus saya iyakan gitu. Ada. Wajar untuk mereka kayak gitu. Aku lebih mikir gitu sih, wajar banget. Terus kayaknya tidak sulit juga ya untuk kita, atau mungkin dalam hal ini Alvin, di posisi Alvin untuk ya bikin story ya ngalah gitu lah. Betul. Itu kan hal sederhana aja gitu, nggak butuh effort misal apa gitu. Iya. Ada nggak perlakuan, karena menurutku gini, Vin, kamu mah udah masuk industri, udah bukan setengah kaki lagi, udah 2 kaki, tapi nggak tahu apa mungkin masih sebetis, atau mungkin udah sepinggang, atau mungkin udah the whole you udah di lautan ini gitu. Ada nggak perlakuan Olvi yang berkesan buat kamu selama ini? Mungkin dia jalan jauh-jauh dari mana gitu? Ya itu salah satunya. Dari mana? Dari mana kemana pas kamu tahu itu? Dari luar pulau. Aku lupa ya kota. Kamu main di mana? Jakarta. Terus dia menyeberang pulau hanya untuk nonton kamu? Iya, ada yang naik motor hujan-hujanan. Misal di Jakarta dari Bekasi doang gitu, hujan-hujanan, bela-belain buat ketemu aku. Okay. Itu menurutku udah wow sih. Gitu. Aku pun kalau aku nggak mungkin kayak gitu soalnya orangnya. Ada orang kayak gitu buat aku ya. Thank you. Gila lah itu. Tapi seberapa banyak Olvi yang cowok sih, Vin? Dikit. Kalau cowok tuh susah kali ya, karena muka aku belagu ya satu. Muka aku kan ada songong. Ada orang pasti ada kayak, apaan sih ini cowok gitu. Pasti itu wajar lah. Dari dulu emang begitu. Oke. Ya, seringnya begitu. Mungkin diterima aja udah, memang nasib. Nasib muka ya. Tuh masa iya bener Song. Kalau kata orang Bandung mah legek cenah. Belagu. Aduh teman-teman, abis ini kita akan ngobrolin sedikit soal Falling in Love in Jakarta. Jadi buat para Olvi dan teman Mara, jangkem stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Wah, ini ternyata Alvin Jo ini merupakan pribadi yang unik ya, teman Mara ya. Saya jadi penasaran nih. Jadi unik. Jangan ini saya tahu dari psikolog saya, jangan bilang kita aneh, kita unik. Unik. Karena itu menyangkut keberhargaan diri ya. Nah, ini juga nih, Vin. Kalau kamu segitu cueknya, ini terlepas dari cowok tuh cuek, cewek tuh enggak dan segala macam. Ada nggak sih satu hal di dunia ini yang kamu kayak gini lah. Saya kalau ke siapa ya, misalnya ke Dewa 19 nih. Saya kalau ke Dewa 19 favorit, itu band favorit nih. Tapi saya kalau ke Silon Seven itu band kesayangan. Jadi buat saya kesayangan tuh di atas favorit. Kesayangan di atas favorit. Nah, jadi misalnya kayak gini. Silon Seven lah yang kalau kamu tanya lagu Silon Seven yang ini, saya bahkan bisa nyebutin ini ada di album ini, rilis tahun ini, track kalau di CD track nomor ini. Kalau ini aku coba aku sih. Coba apa? Coba keluar. Itu aku rilis 2004, lagu kedua album Pejatan Tangguh, model klipnya Shandy Aulia. Wah, malah dites. Apa sok tuh? Hari dan terus hendaknya. Tahun 2003 soundtrack 30 Hari Mencari Cinta, track pertama Melompat Lebih Tinggi. Pas bikin album itu Silon Seven-nya lagi mendengarkan album Civil Chair Diorama. Oh iya. Iya. Tuhan, aku mudah saja album 2008, album Menentukan Arah. Kalau di kaset track pertama berarti lagu ke-6, side B.
Goks. Kamu kenapa? Bisa. Berlapang Dada album terakhir 2015, track terakhir. Ini salah aku juga nggak paham sih. Enggak kan bisa Wikipedia. Iya. Itu kalau ini. Nah, kalau ke musisi nih, Vin, siapa yang kamu anggap? Saya tuh pernah nulis di Twitter, buat saya mah kalau lokal ya, yang lain tuh nabi palsu, nabi terakhir saya masih Lawn Seven. Gokil. Nah, kalau kamu ada nggak sih ke musik tuh yang wah, orang ini akan selalu gua look up, selalu punya tempat, mau sebanyak apapun artis baru datang gitu, tapi orang ini selalu punya tempat di ini saya. Kalau aku selalu lihat poin-poin, wih ini bagus ya di sini dia, ini bagus ya dia, itu aku dapat poin-poin bagus ya, aku masukin. Oke. Keren ya, ini liriknya dia, ini jago ya dia, lagu-lagu dia tuh lirik-liriknya di sini bagus ya. Siapakah itu yang kamu yang gitu, misalnya yang lokal siapa yang Sheila on 7 aku juga termasuk suka. Band ini seru banget gitu loh. Lagu-lagunya tuh punya kayak genre tersendiri, kayak Sheila on 7 banget gitu loh. Betul. Ya, sampai kayak gitu, sampai punya jadi kata sifat kan. Nah, itu kan berarti udah jadi ini dia. Unik gitu loh. Ketika Dewa juga kayak gitu. Betul. Persis. Terus Tulus kalau sekarang liatnya. Liriknya juga bagus. Liriknya ya. Nih, kok saya Gosbam ya ngomongin, tapi emang lirik Tulus tuh kok bisa anekdot hati-hati di jalan terus temanya tema itu ya. Itu kan kayak aduh. Keren. Menurutku itu pikiran macam apa itu? Kok bisa memunculkan itu? Iya, maksudnya lu lagi baca apa? Lu lagi ngalamin apa sih sampai pengen bisa? Pengen taunya itu. Ya kan? Backgroundnya ya. Tanya apa sih waktu itu? Kalau lirik ini tuh dapetnya di mana? Kalau yang ini. Kok bisa gitu? Iya. Nah, kalau luar siapa yang kamu gitu? Ed Sheeran aku suka liriknya. Oke. Kamu nonton Ed Sheeran yang kemarin? Enggak. Oke. Males banget nonton konser. Rame. Ya kalau bukan rame ya namanya tidur ya. Aduh, bayangin masuknya antri gimana ya, pulangnya antri gimana. Nah, kita adalah ADHD yang berbeda. Kalau saya seneng banget. Nah, Ed Sheeran ya. Nah, terus gimana kamu akhirnya mendapatkan berjodoh dengan lagu Falling in Love in Jakarta ini? Apakah ini materi fresh banget, sebelum rilis banget, atau langsung ketemu aja tiba-tiba? Oke. Tapi kan aku ketemu bikinnya udah dari Maret 2000 kemarin, 2023. Oke. Dari Maret, tapi kan prosesnya lama, liriknya ganti-ganti ini. Oh, kamu kayaknya cukup perfeksionis ya? Kalau dalam hal produksi musik, kita ngomong just music production. Perfeksionis sesuai pemikiran gue kan, tapi iya. Kamu ngerasa nggak orang-orang sekelilingmu cukup kewalahan? Ya, Bapak ya. Nggak tahu lagi kalau orang pikirnya produksiannya iya sih pasti. Ya pasti. Nah, kamu apakah karena kamu perfeksionis itukah yang bikin lagunya udah jadi dari tahun Maret 2023 sampai akhirnya baru rilis deket-deket ini? Apakah karena itu? Iya, pasti. Karena aku nggak ganti-ganti terus liriknya. Ini bagus tapi kurang gitu. Oke. Dan itu kayaknya cuma kita yang tahu ya. Nya itu tuh ini nih gitu. Mau aku jelasin pun nggak paham. Nggak akan ngerti orang. Sampai akhirnya apa yang bikin kamu berhenti? Oke deh, ini vinyl versionnya. Setelah berkali-kali aku coba. Oke, oh iya ini masuknya lebih jelas. Oke, ini semua udah masuk, message-nya lebih sampai nih aku di sini. Oke. Gini. Oke, udah cukup nih. Udah cukup jelas. Aku takutnya juga kadang kalau semuanya mau dimasukin juga jelek. Betul. Sampai. Ya, aku takut itu juga. Too much ya. Nah, ini kalau Falling in Love in Jakarta nih, apa yang terjadi sama Alvinjo di era-era kamu nulis lirik ini? Apa yang kamu capture? Yang aku capture tuh pertama aku inget waktu balik di mobil nih. Ini udah di Jakarta? Udah di Jakarta. Oke. Tahun kemarin beneran. Tahun kemarin terus aku lihat, Jakarta ternyata nggak sejelek itu ya. Aku sebagai orang Malang lihat Jakarta itu udah macet, panas. Ya semua everything bad lah. Ya aku malas. Dari dulu nggak pernah paham Jakarta. Waktu kuliah pun di Tangerang diajak ke Jakarta juga. Ya boleh tapi jemput aku ya. Nggak pernah mau nyetir, dia nggak pernah hafal jalan Jakarta walaupun dari dulu udah dari Jakarta. Nggak pernah ngerti mall ini mau apa ini nggak pernah paham lah namanya Jakarta. Betul. Selalu mager loh sumpah ke Jakarta tapi jemput aku gitu. Pokoknya dijemput doang aku pokoknya. Sekarang baru aku tahu lihat ternyata Jakarta nggak sejelek itu. Apa yang kamu lihat pada saat itu sampai akhirnya ada sisi itu? Karena ada orang itu yang bikin aku jatuh cinta. Oh gitu. Berarti kalau orang yang nggak di Jakarta
Misalnya Falling in Love in Gresik mungkin atau Wonogiri. Mungkin cuma lagunya nggak mungkin kayak gitu ya, pasti ganti lagi. Atau Falling in Love in Wonokromo. Atau gitu. Aduh, Vin, kamu kan 2024 baru berjalan 4 bulan ya, gitu. Masih ada 8 bulan lagi nih. Apa sih proyeksi kamu, Vin? Ke ini atau kamu tuh orang yang going where the wind blow aja? Kalau main wind blow aja lah. Enggak, kamu tuh nggak pernah punya misalnya? Ada sih, ada target. Ada target tersendiri. Cuma kayaknya nggak mau ngomong. Aduh. Ada target sendiri. Oke deh, sebelum kita dengerin Falling in Love Jakarta, Vin, kita minta rekomendasi nih. Saya selalu nanya gini nih. Selain lagumu ya, kalau lagunya Alvin selain Falling in Love Jakarta juga ada Kala Cinta Menggoda. Pokoknya sudah ada playlist kita. Kalau mau request di 081124411067 atau DM aja ke IG kita di @mara_fmbdg. Kalau saya nggak salah, Kala Cinta Menggoda ini sempat masuk 3 besar chart galaksi kita. Oh ya. Vin. Nah, kita jadikan nih. Satu? Karena yang nomor 1 sama 2 bayar lebih banyak. Enggak. Ya, jadi buat Olvi silakan di request biar yang ini Falling in Love Jakarta bisa jadi di chart nomor 1. Vin, saya selalu minta gini nih, Vin. Coba kasih kita 3 rekomendasi lagu selain lagumu ya, yang buat kita ganti playlist di Spotify. Ya, coba kita pengen tahu deket-deket ini dia lagi dengerin lagu apakah si Alvin Jo ini. Aku kebanyakan dengerin. Coba. Selain worship lah. Jujur, cuma kalau selain worship Apa? aku Ya. Nggak harus lagu baru loh, Vin. Misalnya lagu lama yang ini seru nih gitu, bisa masuk lagi. sempat dengerin lagunya 1, lagu siapa? Malik. Yang mana? Aduh. Ini emang lagi viral ya. 2 lagi, Vin. Juga Lagu luar juga boleh loh, Vin. lagu luar, sabar ya. Misalnya lagu Myanmar mungkin. Atau ada loh musisi di Myanmar. Aduh, jarang denger lagu aku tuh sebenarnya. Oke. Apa? Coba rekomendasiin kita. Kita tidak mau tahu. Kita Oh, itu aku habis lihat punyanya Teddy Swims nyanyi lagu Taylor Swift. Hey Snow, shape of your body is blue. apa itu? Cruel Summer. Tapi Teddy Swims yang nyanyi. Oke. Wah, buset, itu enak banget. Cruel Summer versinya Teddy Swims. Teddy Swims. Satu lagi, Vin. Oh, satu lagi. Buset. Satu lagi. Coba. Kapan lagi kita ganti playlist rekomendasi dari Alvin Jo? Lokal boleh, luar boleh. Kalau lagu Alvin mah udah nggak usah rekomendasiin lagi, pasti udah di request. Kok nggak ada ya? Siapa, Vin? Worship semua, serius. Ya inilah Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung. Sedih tak berujung. Saya Lihat di TikTok. Oh iya, saya saya tadi pagi juga sedih tak berujung, tapi kontennya apa ya, lupa lagi saya. Ya pokoknya suka dipakai konten Iya lagu. yang lucu gitu kan. Ya sedih tak berujung. Emang Bung Glenn mah tidak ada matinya. Mantap ya. Jadi dinantikan saja teman Mara ya, Alvin Jo. Boleh di mention nanti ada showcase, boleh ya? Boleh. Hari Rabu 9 Rabu 20. 21. Ini kan Senin. Oh, tanggal 20. Iya benar. 20. 20. Terus? Iya benar, tanggal 20 akan ada showcase di Hava. Di Gudang Selatan, nemenin kamu ngabuburit ya. Nah, datang aja buat para Olvi di sana ya. Olvi di Bandung. Nggak cuma ada aku, ada banyak lagi artis yang lain. Ada banyak lah pokoknya di sana, ada tukang parkir, ada tukang sampah dan segala macam, ada waiters gitu. Bisi kamu mau nonton tukang parkirnya kan gitu. Jangan lupa buat nonton ya guys. Yes, hari Rabu nanti di Hava di Gudang Selatan ya. Sekarang yang kalian pamit dulu. This is Alvin Jo dengan Falling in Love in Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.